Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jumpa kembali dengan channel Ancol Kulon yang punya inspirasi masa depan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaannya sehat walafiat di bulan suci Ramadan, hampir kurang lebih hari yang ke 20 tanggal 19 apa 20 ya. Ya, pokoknya di 2 minggu Ramadan ini mudah-mudahan dan semoga dalam situasi PSBB juga ya, social distancing karena ada wabah virus corona. Semoga wabah ini cepat berlalu lah, cepat selesai sehingga kegiatan kita bisa normal kembali. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran untuk tutorial kori-kori tingkat pemula, terlebih dahulu kita cacahan heulanya. Cek orang Sunda mencacah heula naon sih Kang? Cacahan. Soalnya ada yang menanyakan teman-teman saya setelah melihat video saya di YouTube yang pertama itu, kenapa kamu santai aja Din, nggak kayak seperti yang lainnya pakai sorban lah, pakai kopjah lah, pakai apalah kayak seperti ustadz dan kiai ataupun abuya ataupun mungkin juga habaib. Nggak begitu. Kenapa? Saya tidak mengikuti orang lain. Apa kata saya dan inilah apa adanya saya. Begitu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Memang semuanya itu untuk manfaatkan kita bersama, akan tetapi ya inilah saya apa adanya. Ya. Oke, untuk selanjutnya terus dari teman juga ada yang menanyakan, lah gimana kalau keadaan kita, kondisi kita lagi bekerja ataupun ya sibuk gitu, gimana cara membaca Al-Quran ataupun belajar untuk bisa membaca Al-Quran itu dia. Ya saya bilang nggak jadi masalah, justru di tempat bekerja ya, dimanapun pekerjaan kita, ada yang di perhotelan, di apartemen, di mall ataupun di pabrik ataupun mungkin juga di ada mungkin bagi teman-teman, maaf sekali lagi saya maaf, ada di tempat lokalisasi ya, setelah membuka YouTube dan ketemu dengan masuk ke channel Ancol Kulon, alhamdulillah ya kan, sudah membuat inspirasi banyak orang, sehingga kita dengan keadaan seperti sekarang ini harus bisa memberikan ataupun harus bisa mencari kesempatan untuk belajar, walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya 10 menit, ataupun barangkali kurang lebih dari 15 menit. Luangkan waktu sesaat kita dalam istirahat, rehat sejenak dalam 1 jam, oke lah buka YouTube sebentar. Bukan berarti kita harus belajar Al-Quran untuk di pesantren modern ataupun pergi ke sebuah pesantren ataupun ke sekolahan, barangkali juga ke masjid, ke surau ataupun musola yang lainnya. Tidak begitu. Karena apa? Rasulullah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak kamu dalam ayunan sampai bedongan terakhir. Artinya tidak ada batas, baik pun itu kondisi ataupun usia ya, sampai mati kita diwajibkan belajar ilmu. Makanya jangan mentang-mentang kita kerja, jangan mentang-mentang kita sibuk sehingga lalai untuk belajar ya. Sekalipun kita masih anak-anak sampai ke dewasa diwajibkan itu belajar sampai mati. Oke? Untuk selanjutnya oke, pemirsa, nanti saya akan ajak ke tempat ataupun suasana yang lain, karena setiap saya memberikan pelajaran bukan hanya seperti di dalam ruangan saja, mungkin juga di tengah-tengah area
sering banyak yang menanyakan tentang masalah pelajaran pembacaan Al-Quran. Baik, sebentar kita ke arah dulu sebelum kita melanjutkan ke sesi yang lainnya. Nah, ini dia ya, tempat yang biasa kita belajar, ada di daerah lingkungannya sangat padat sekali, daerah Karet, Kuningan ya, di segitiga emas. Ini Bank Mandiri, gedung Westin, gedung yang pencakar langit paling tertinggi di Indonesia ini ya. Nah, di situ ada masjid, di situ ada musola. Nah, di situ nanti kita menuju lokasi tersebut ya. Juga sama di daerah kawasan Manggarai sampai ke Kampung Melayu, sampai di kawasan Semanggi, sampai kawasan Semanggi, terus kalau daerah sini daerah Masjid Kuningan, Ciputra ya, Ciputra Woods, sampai ke jalur jalan area Sudirman ya, terus ke gedung Tokopedia, terus ke Sampurna, sampai ke sana ke Tanah Abang ataupun sampai ke Monas. Ada di situ di perkampungan, di situ Masjid Al-Mutakin ya, Al-Mutakin yang dekat dengan perkampungan. Situ sangat padat penduduk juga, ada teman-teman kita yang ikut belajar walaupun tidak banyak, tapi mereka punya andil ya, suka belajar bareng gitu walaupun tidak lama, menyempatkan, karena semuanya juga dalam kondisi saling pada sibuk ya, semua bekerja, teman-teman perantau juga. Nah, nanti saya juga ikut ke situ juga nanti ya, walaupun nggak lama gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita menuju ke TKP, ke tempat musola tersebut ya. Oke, kita berjalan dulu. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke TKP, ke Masjid Baitur Rahman. Walaupun di sini tidak ada jamaahnya karena maaf sedang beraktivitas. Dengan kondisi situasi seperti sekarang ini ya, lockdown, jadi pekerjaan pun tidak jelas schedule-nya. Walaupun memang sudah dibuatkan schedule-nya, kan tetapi ya tidak jadi masalah. Oke, baiklah kita lanjutkan seperti sesi yang pertama di video pertama. Untuk pemula qori-qori'ah mempelajari tilawah perlu dengan kunci kata toseh, kunci pembuka lagu-lagu Al-Quran, yang di situ dituangkan beberapa bait dari Bayati, Soba, Hijaz, Rasika, Nahwan ya, dan banyak lagi variasi-variasi yang lainnya. Untuk yang pertama kali, teman-teman harus membiasakan mengucapkan atau bagaimana ya, bukan seperti teriak, akan tetapi dengan mengucapkan, menadakan dengan suara seperti dari nada koror, nada sedang, sampai ke nada tinggi, sampai ke jawabul jawab. Seperti saya contohkan kayak begini aja, simple ya. Koror, nawa, jawab ataupun tinggi ya. Jadi harus bisa membedakan dari nada yang koror sampai nada yang nawa, nada yang sedang sampai nada yang tinggi, sampai nada jawab, sampai jawabul jawab. Itulah kuncinya. Makanya harus membedakan suara mana suara koror, mana suara nawa, mana suara jawab, mana suara jawabul jawab, mana suara yang paling tinggi. Nah, di situ ada 4 tingkatan di sini ya, koror, nawa, jawab, jawabul jawab. Ataupun rendah, sedang, tinggi, dan nada yang paling tinggi. 4 kata kunci dalam suara itu. Kalau teman-teman mempunyai suaranya yang hanya terbatas, tidak kuat saya sampai ke jawabul jawab, ya
nggak jadi masalah. Harus pertama awal kata dari nada koror lebih rendah. Contoh, langsung naik, langsung naik, sama ya. Semua dari nada yang pertama, nada naik ke tingkatan selanjutnya sama, tergantung dari variasi bentuk suara dari Anda sendiri. Makanya dari pertama toseh saya sudah mengucapkan, sering latihan, sering belajar dengan mengucapkan ataupun melafalkan suara-suara yang bisa merubah ataupun mengingat untuk daya ingat kita sendiri. Feeling yang paling utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun Nabi alal awamili asfar. Koror rendah ya, jangan terlalu tinggi. Santai, teruskan. Wa syari'atul Islam. Yang kedua, wa syari'atul Islam. Yang ketiga, wa syari'atul Islami raqar wa'uha wal kufru asbaha jaisuhu mutaqahhira. Nah, Asibayati ya. Lamma ata, agak naik ya. Lamma ata khairul anami bidinihi, turunkan, naikin lagi. Wa muhallama sekarang ke Husain. Hamu jami'an bin nabi wa dinihi wal kufru ba'dal urfi
ya. Nah, cukup sekian dulu ya. Nanti kita berlanjut ke video selanjutnya. Kita belum selesai dalam bayati juga ya. Masih banyak, masih ada tingkatan-tingkatan yang lain. Namun perlu teman-teman ketahui dan ingat ya, jangan lupa like and subscribe-nya di bawah channel yang merah. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.